wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Rahman Hindra Kusuma. Saya sebagai dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Integumen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 2. Jumlah SKS mata kuliah ini yaitu 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Syarat untuk mengikuti mata kuliah Sistem Integumen adalah telah menyelesaikan mata kuliah IDK 1, IDK 2, IDK 3, IKD 1, IKD 2, IKD 3. Dalam kegiatan pembelajaran saya menerapkan metode Problem Based Learning atau PBL. Metode Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mereka belajar melalui pengalaman, memecahkan masalah yang nyata dan relevan. Mahasiswa dihadapkan pada suatu masalah, kemudian mereka secara aktif mencari solusi melalui penelitian, analisis, dan diskusi, sehingga membangun pemahaman mereka sendiri. Sedangkan cara asesmen dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas praktikum OSCE, serta UTS atau UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah IKD 3 yang telah ditempuh pada semester sebelumnya. Mata kuliah terdiri dari pembelajaran teori dan praktikum yang membahas tentang prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan klinis keperawatan sistem integumen sesuai tingkat usia. Fokus mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang terkait dengan fungsi integumen, yaitu indera peraba, pelindung tubuh terhadap kurangnya cairan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep sistem integumen dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek legal dan aspek etis. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang sistem integumen dan dapat melakukan stimulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan integumen. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mahasiswa mampu: yang pertama, melakukan stimulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan integumen. Yang kedua, melakukan stimulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem integumen. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan sistem integumen. Yang keempat, melakukan stimulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok pasien dengan gangguan sistem integumen. Yang kelima, melakukan fungsi advokasi pada kasus gangguan sistem integumen. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem integumen. Sistem interaksi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan sistem Student Center Learning atau disingkat SCL, yaitu mahasiswa bukan hanya sebagai objek pembelajaran, akan tetapi juga subjek pembelajaran, atau mahasiswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Peran dosen dalam SCL adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Metode SCL yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain Problem Based Learning atau PBL, Cooperative Learning, Small Group Discussion, dan praktikum. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Tujuan dari penerapan program ini untuk meningkatkan keterampilan
berpikir secara kritis, dan peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Tujuan utama model ini adalah untuk meningkatkan pemahaman materi, mengembangkan keterampilan sosial, dan membentuk karakter positif mahasiswa. Small Group Discussion atau SGD atau diskusi sekelompok kecil adalah kelompok metode pembelajaran yang melibatkan sekelompok kecil siswa, biasanya 4-10 orang, untuk membahas suatu topik atau masalah tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, kemampuan kerjasama antar kelompok. Dalam SGD, siswa aktif berpartisipasi berbagai ide dan belajar dari sudut pandang satu dengan sama yang lainnya. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa mahasiswa untuk menerapkan dan menguji teori yang telah dipelajari melalui pengalaman langsung, biasanya di laboratorium atau tempat lain yang relevan. Tujuan praktikum adalah untuk memperkuat pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan praktis, dan melatih kemampuan berpikir ilmiah. Dalam sistem pembelajaran saya menerapkan reward point system. Poin yang saya berikan kepada mahasiswa berwujud nilai tertentu untuk mahasiswa yang proaktif selama kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, menjawab pertanyaan, soft skill, dan aktif berdiskusi. Besarnya poin tergantung dari ketepatan menjawab pertanyaan, soft skill yang baik selama pembelajaran, dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi serta mencari referensi yang sesuai. Poin tersebut dapat digunakan untuk menambah nilai tugas yang paling rendah. Tujuan penerapan sistem ini untuk memotivasi mahasiswa agar aktif dalam pembelajaran serta mahasiswa dapat memunculkan ide kreatif dan inovasi supaya proses pembelajaran dapat berkembang. Mengingat bahwa keaktifan mahasiswa adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Aspek penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah sistem integumen terdiri dari penilaian teori dan praktikum seperti berikut ini. Kriteria penilaian soft skill 25%. Evaluasi ujian OSCE mempunyai nilai 30%. Penugasan mempunyai nilai 45%. Penerapan pembelajaran akan saya tampilkan dengan video kegiatan micro teaching secara tatap muka di kelas dengan mata kuliah sistem integumen yang materi akan disampaikan tentang konsep perawatan luka. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau saya menjawab selamat pagi, selamat pagi. Oke, yuk dimulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Rahman Hendra Kusuma yang pada kesempatan pagi hari ini yang akan mengampu mata kuliah terkait dengan perawatan luka. Ya, mata kuliah ini masuk dalam mata kuliah medical bedah. Ya, inti dari perawatan luka ini mempunyai tujuan mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep terkait dengan perawatan luka. Dan mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan perawatan luka. Itu tujuan dari mata kuliah ini. Capaian yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat mengelola asuhan keperawatan
medical bedah, terutama pada gangguan integumen, ya, pada perawatan luka ini. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis luka, ya, terkait dengan bagaimana perawatannya. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan penelitian terkait dengan perawatan luka. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan perawatan luka, ya, secara komprehensif. Itu adalah capaian yang diharapkan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai teori tentang perawatan luka. Itu capaian yang kita harapkan, gitu ya. Oke, baik. Nanti perkuliahannya kurang lebihnya adalah 30 menit, ya. Nanti sesi pertama nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab, gitu ya. Nanti ada diskusi juga, gitu. Ya, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, dalam perkuliahan saya pada pagi hari ini, saya ingin ada kesepakatan terkait dengan kontrak peraturan dalam perkuliahan, ya. Yang pertama, jika nanti mau izin ke belakang, harap mengangkat tangannya, ya. Pak, izin saya ke belakang, ke toilet, gitu ya. Kemudian tidak ada yang membawa HP, ya. HP-nya dinonaktifkan. Kemudian mahasiswa dilarang berbicara sendiri kecuali pada waktu berdiskusi, ya. Nah, jadi kita lebih fokus pada materi kuliah pada hari ini. Bisa disepakati? Bisa. Oke, baik. Kita mulai tentang materi pada pagi hari ini. Konsep perawatan luka. Ada yang tahu tentang apa itu luka? Coba, saya ingin tahu. Luka itu sakit, Pak. Luka itu sakit. Oke, bagus jawabannya. Ada yang lain? Saya ingin mendengar persepsinya, Mbak. Luka itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Oke, ya, itu juga bagus jawabannya. Saya ingin mendengar yang lain mungkin. Bagaimana, apa itu luka? Ada goresan di kulit, Pak. Ada goresan di kulit. Oke, benar. Baik, semuanya jawabannya bagus, ya. Baik, kita bahas, ya. Oke, luka itu dapat diartikan sebagai gangguan atau kerusakan integritas kulit, di mana ada fungsi jaringan tubuh yang terganggu atau rusak, gitu ya. Jadi nanti kalau ada luka, ada robekan di kulit, gitu ya, kulitnya robek, gitu ya, ada bekas goresan tadi yang disebutkan, itu berarti adalah luka, ya. Itu menurut dari Suryadi 2007. Oke, sekarang kita bahas tentang klasifikasi luka. Ada dua, luka akut dan luka kronis. Luka akut ini biasanya lebih cepat penyembuhannya, ya. Misalnya ini biasanya terjadi karena pembedahan, luka bakar, itu adalah luka-luka akut. Luka insisi itu adalah luka akut, ya. Itu lebih cepat proses penyembuhan. Sedangkan luka kronis itu lebih lama, panjang penyembuhannya, gitu ya. Nah, ini biasanya pada luka seperti luka diabetes, luka dekubitus, gitu ya. Ini adalah luka kronis. Sedangkan dari kehilangan jaringan, ada kehilangan jaringan secara superficial, di mana itu hanya di epidermis, bagian lapisan kulit paling luar, epidermis yang rusak, ya. Sedangkan yang parsial itu adalah kerusakan di epidermis dan dermis atau lapisan kedua dari kulit, ya. Itu yang rusak pada parsial. Yang ketiga adalah full thickness atau penuh, ya. Berarti di sini yang rusak tidak hanya epidermis dermis saja, tapi sampai ke dalam atau subkutannya. Jadi yang rusak adalah epidermis, dermis maupun subkutan. Biasanya juga yang rusak otot sampai dengan tendon dan tulang, itu nanti di full teknis. Stadium, di stadium itu ada stadium 1, itu adalah lapisan dermis utuh tapi ada edema, eritema. Eritema itu adalah bintik-bintik merah, gitu ya, bintik-bintik merah. Kemudian step 2, kehilangan lapisan superficial, rusak dermis dan epidermis. Nah, step 1 kita bahas. Ini biasanya karena luka bakar, ini kena sinar matahari, itu di
stage 1. Stage 2 ini adalah rusak dermis dan epidermis. Misalnya ini kena knalpot gitu ya, knalpot atau mungkin luka bakar, itu juga masuk di stage 2. Stage 3 ini kehilangan jaringan subkutan. Biasanya itu pada kasus yang tadi kronis kayak diabetes mellitus, luka diabetes. Nah, itu stage 3. Stage 4 itu melibatkan otot, tendon, eksudat yang cukup banyak. Ya, eksudat itu sampai dengan keluar cairannya gitu ya, sampai lukanya bau. Ini biasanya juga diabetes mellitus, biasanya yang sudah sampai gangren atau stadium kronis, yang lebih kronis itu nanti biasanya sudah ada bau gangren, bau tidak sedap. Ini sudah masuk di stage 4. Nah, kemudian kita bahas tentang mekanisme terjadinya. Ada luka insisi. Luka insisi itu adalah luka di mana dia kegores gitu ya. Ini biasanya kena kena silet gitu ya. Nah, itu juga luka insisi atau kena paku. Ini adalah insisi. Luka memar itu biasanya karena benturan. Misalnya main sepak bola jatuh itu ya, ada luka memar atau mungkin kena pukul orang lain. Nah, ini juga bagian dari luka memar. Luka lecet ini biasanya karena gesekan. Misalnya kegesek sama sepeda motor gitu ya, atau mungkin benda tumpul lainnya kegesek, itu adalah luka lecet. Sedangkan luka tusuk itu namanya juga dengan menggunakan benda tajam ya, seperti pisau, terus mungkin terkait dengan jarum, itu luka tusuk. Sedangkan luka gores itu juga kegores, misalnya kaca, kena serpian kaca, itu luka gores. Sedangkan luka bakar berarti kena api, di mana luka bakar ini nanti bisa sampai epidermis, dermis maupun sampai subkutan yang paling bawah. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, identifikasi terkait dengan gambar-gambar ini. Saya ingin tahu, yang pertama, ini luka apa ya? Itu luka insisi. Oke, betul jawabannya, luka insisi. Yang kedua, itu luka apa ya? Luka memar. Ya, betul, luka memar. Nah, seperti ini ya. Oke, terus kemudian yang ketiga, luka apa ya? Luka lecet, Pak. Oke, betul, luka lecet. Kemudian yang keempat, saya ingin tahu luka apa ya? Luka tusuk, Pak. Ya, betul. Kemudian saya ingin tahu yang nomor 5. Ya, mbaknya nomor 5. Luka apa ya, Mbak? Itu luka gores. Luka gores. Oke, betul. Nah, kira-kira luka apa ya, Mbak? Luka bakar, Pak. Luka bakar, betul ya. Baik, sudah betul semuanya, sudah bisa mengidentifikasi. Sekarang kita lihat nih gambaran dari luka bakar. Nah, ini saya kasih gambar ya, di mana ini adalah bagian paling luar yaitu epidermis, yang kedua ini adalah lapisan dermis, kemudian yang paling bawah adalah subkutan. Ya, di mana pada kasus-kasus ini luka yang paling depan nih ya, yang gambar depan ini adalah luka sudah sampai subkutan. Berarti dia sudah masuk dalam stage keempat gitu ya. Nah, kalau yang bagian awas ini itu ya hanya kena knalpot gitu ya, ini masih di stage pertama. Ya, ini di awal, tidak sampai melukai atau merusak epidermis maupun dermis. Kemudian yang kedua sudah sampai ke epidermis dan dermis. Ini yang ketiga sudah sampai merambah ke sini ke bagian epidermis, dermis, kemudian subkutan. Yang keempat, stage keempat ini sudah sampai ke otot gitu ya. Oke, proses penyembuhan ada fase koagulasi dan inflamasi. Di mana koagulasi dan inflamasi ini mulai dari 0 sampai 3 hari saja fasenya. Nah, ini kemudian lanjut lagi fase proliferasi. Di mana proliferasi ini ada granulasi, ada angiogenesis gitu ya. Ada pertumbuhan pembuluh darah baru yang muncul. Ini sudah masuk di fase proliferasi. Sedangkan fase remodeling ini sudah masuk di mana dia mulai penyembuhan luka, di mana sudah mulai tumbuh benang-benang fibrinya, kemudian sudah mulai ada menutup lukanya, itu sudah remodeling. Oke, ini faktor-faktornya ada faktor usia, penyakit penyerta, gangguan gerak gitu ya, status nutrisi, radiasi. Ini sebuah faktor yang menyebabkan cepat tidaknya penyembuhan luka. Misalnya kalau nutrisi itu harusnya tinggi protein gitu ya, supaya lukanya lebih cepat sembuh.
Kemudian faktor lokal, ini banyak lembab luka, bisa karena jarang dirawat gitu ya, atau mungkin temperatur luka, suhunya di sekitar lukanya mungkin demam gitu ya. Nah itu salah satu tanda dari infeksi. Ada rubor, kolor, doros, stupor. Itu salah satu dari berbagai tanda dari infeksi. Kemudian ada lagi manajemen luka, tekanan, gesek, benda asing atau infeksi. Biasanya itu lingkungan sekitar yang kotor, itu mempengaruhi dari terjadinya infeksi. Ini yang mempengaruhi penyembuhan luka. Tipenya ada primary healing gitu ya, dimana itu adalah jaringan hilang minimal. Kemudian delay atau luka terinfeksi gitu ya. Kemudian secondary healing, itu proses penyembuhan tertunda, hanya bisa terjadi melalui proses granulasi. Itu yang secondary healing gitu ya. Oke. Ini pengajiannya ya, ada keluhannya apa Bapak, lukanya bagaimana, kedalaman luka, luas lukanya, kemudian bagaimana, ada tidaknya nyeri gitu ya, itu dikaji. Kemudian diagnosa yang sering muncul pada kasus ini biasanya adalah kerusakan integritas kulit berhubungan dengan trauma kerusakan kulit, itu yang sering muncul. Kemudian yang kedua, resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan pertahanan primer yang tidak adekuat. Nah, biasanya ada mulai tadi tanda-tanda infeksi. Kemudian yang ketiga, resiko tinggi terhadap kekurangan volume cairan. Biasanya dehidrasi karena banyak cairan yang keluar. Misalnya luka bakar, ya, itu banyak cairan yang keluar, otomatis harus menggunakan cairan tambahan seperti infus RL gitu ya, NaCl ini sebagai penambah cairan. Oke. Ini cara perawatannya dengan VCO ya. VCO itu minyak kelapa ya. Itu memang ada kandungan-kandungan yang antimikroba di VCO. Salah satunya adalah asam jenuh. Itu sebagai antimikroba dan anti radang juga. Kemudian cara penggunaan VCO dengan membersihkan luka dengan air mengalir yang bersih. Kemudian oleskan VCO secara tipis dan merata di area luka ya, yang tipis saja. Kemudian baru lakukan secara rutin VCO ini secara teratur ya. Ini biasanya satu hari satu kali ya, tapi rutin terus menerus. Itu dengan ini dari hasil penelitian yang terbaru tentang VCO terhadap luka gitu ya, karena mempercepat penyembuhan luka. Oke, sekarang kasus, silahkan berdiskusi dengan saya, bagi ya kelompoknya gitu ya. Ini adalah kelompok pertama dan ini adalah kelompok kedua. Saya beri waktu diskusi kurang lebihnya 5-7 menit buat berdiskusi. Waktu dan tempat silahkan berdiskusi sekarang ya, tentang ini kasus ini. Yang pertanyaan pertama yaitu adalah kelompok pertama, pertanyaan kedua adalah kelompok kedua ya. Dicermati kasus tentang luka. Ini ya, bisa dipahami? Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada jawabannya teman-teman semua? Oke, baik mahasiswa yang pada hari ini tentang diskusinya sudah selesai tentang kasus. Saya ingin tahu tentang jawabannya. Ya, jawaban terkait dengan kasus yang pertama terkait dengan pertanyaannya. Ayo, dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Ya, silakan. Tipe penyembuhan yang tepat itu secondary healing. Dimaksudnya itu penyembuhannya itu tertunda dan ada granulasi dan kontraksi, dan secondary healing ini tuh menghasilkan scan. Oke, betul, baik, kita apresiasi, tepuk tangan ya. Nah, silakan kembali ke tempat. Oke. Ya, jadi memang yang jawaban pertama adalah secondary healing gitu ya. Oke, yang selanjutnya yang kedua dari kelompok yang kedua, silakan siapa yang mau maju, angkat tangan.
Oke, silakan maju ke depan, Mbak. Oke, maju ya. Oke. Ya, saya jelaskan lagi terkait dengan pertanyaannya. Apa diagnosa keperawatan dan bagaimana cara perawatannya? Untuk pengertian diagnosa keperawatan yang tepat itu adalah kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan kerusakan permukaan kulit akibat destruksi dari permukaan kulit tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk cara perawatannya itu menggunakan massage physio atau dengan minyak kelapa, Pak. Oke, bagus juga ya, tepuk tangan ya, temannya udah berani maju. Oke, bagus. Ya, benar sekali. Yang pertama, karena kasus di sini adalah diagnosanya adalah kerusakan integritas kulit, gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan perawatannya tadi sudah saya jelaskan dan temanmu sudah menjawab, yaitu dengan menggunakan minyak kelapa atau VCO dengan cara dimasas ya, karena itu tadi di VCO ada antimikroba, begitu ya, supaya lukanya tidak ada infeksi dan cepat luka cepat sembuh, gitu ya. Itu yang manfaat dari VCO. Oke, baik, diskusi sudah selesai. Kemudian ini daftar pustaka yang bisa dipakai ya dalam referensi pada materi kuliah pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Kita buka sesi tanya jawab. Saya Pak izin bertanya, fase koagulasi itu seperti apa ya Pak? Ya, baik, fase koagulasi itu pertanyaannya sangat bagus ya. Fase koagulasi itu di mana platelet ini mulai keluar. Ya, platelet itu nanti keluar, kemudian terjadinya namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini akan menyebabkan homeostatis atau menghambat perdarahan pada luka. Ya, kalau sudah ada perdarahan yang terhambat, apa yang terjadi? Maka akan memendekkan dari infeksi itu sendiri. Infeksi itulah harusnya 0 sampai 3 hari. Ya. Kemudian pada fase inflamasi atau fase peradangan itu sudah mulai muncul namanya leukosit, umumnya adalah neutrofil. Neutrofil itu nanti yang akan membunuh bakteri-bakteri penyebab infeksi itu secara otomatis, gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham? Sudah paham Pak, terima kasih. Oh ya, baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu ya, karena waktu sudah habis pertemuan pada pagi hari ini tentang perawatan luka. Nanti kontrak waktu selanjutnya kita bertemu lagi di hari besok ya, hari Rabu kita ketemu tentang luka dekubitus ya, membahas tentang luka dekubitus ya. Oke, baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran PDD UKT PT Sirdos tahun 2025. Saya Arya Nur Rahman Indra Kusuma mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.